Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh keinsafan, mari kita bersama-sama menjelajahi makna hidup ini dengan bimbingan dan petunjuk Sang Maha Kuasa. Mari kita sambut kehadiran channel Kang Darman Denesa sebagai teman perjalanan spiritual menuju kebaikan, dan mari kita bersama-sama memperkuat iman dan takwa dengan mempelajari dan menyimak apa yang disampaikan di dalam video berikut ini. Saya ingin melihat bahwa qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Berbahagialah orang-orang yang beriman itu, yaitu mereka yang salatnya khusyuk. Ditambahkan lagi, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari. Perbedaan pendapat tentang salat khusyuk 1300 tahun yang lalu. Saya mohon maaf kepada seluruh umat Islam barangkali ketika saya ingin mengatakan berbeda, bahwa tidak ada jaminan orang itu melakukan sholat lalu dia tidak melacur, dia tidak main judi, dia tidak booking call girl di hotel, tidak menjamin orang itu menjaga kemaluannya. Karena tanha itu fi'il mudhari'. Tanha, nahat, madi. Tanha fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu akan. Kalau akan artinya jangan pernah mengatakan sholatnya kamu percuma kalau sholat tidak mencegah kejahatan. Salat tidak pernah percuma. Akan, tidak mesti hari ini kamu jadi baik. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin tahun depan. Ya kan begitu? Nanti akan berimbang dengan peningkatan kualitas salat itu sendiri. Itu satu. Semakin berkualitas, maka pencegahannya pun semakin hebat. Nah, puncak daripada kualitas salat itu adalah ketika salatnya mencapai tingkat khusyuk. Nah, ketika mencapai tingkat khusyuk, kalau kita belajarnya kitab fikih, Safina Najah, Safina Sholat, Iqna Muhadzab dan Fatur I'anatul Thalibin dan sebagainya, maka definisi sholat khusyuk menurut para fuqaha itu artinya tumakninah. Bacaannya fasih sesuai dengan qiraatnya, rukunnya ya dilakukan semuanya, kiblatnya betul, bajunya ya tidak mengandung hal-hal yang najis, kiblatnya lurus, bacanya lurus, tidak menggerak-gerak yang berulang-ulang. Itu sholat yang khusyuk. Sampai pernah di Jakarta ada latihan sholat khusyuk. Kalau nggak salah 2,5 juta bayarnya tuh. Setelah pulang saya tanya, apa yang kau dapatkan dari latihan itu? Ya, mata jangan bergerak-gerak, melihatkan tempat sujud, yaitu namanya tumaknina. Terus baca subhan rabbiyal a'la 3 kali, tidak usah terburu-buru 3 kali. Itu namanya tumaknina. Jadi lalu khusyuk menurut saya gimana? Khusyuk menurut saya sesuai dengan penjelasan dari Tuhan sendiri, bahwa orang yang sholatnya khusyuk itu adalah orang li furujihim hafidun, yang menjaga kemaluannya, farjinya. Menjaga farji itu di dalam sholat apa di luar sholat? Oke. Walladzina li ahdihim wa amanatihim ra'un. Amanah disampaikan, janji dilunasi. Ya kan? Jadi sholat khusyuk itu apa? Sholat khusyuk itu bagi saya, mohon maaf, adalah sholat
yang sudah bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sholat khusyuk, bukan kualitas sholat ruku sujudnya itu bergantung maknanya. Itu saya kira semacam itu. Masa orang sholat menjaga farjinya, orang sholat melunasi utangnya, ya enggak dong. Itu kan di luar sholatnya. Jadi ketika Anda sudah bisa mengimplementasikan sholat dalam kehidupan sehari-hari, itulah namanya sholat Anda sudah mencapai tingkat khusyuk. Sholat sendiri adalah konsep, bukan sesuatu fisik yang bisa dilihat dengan mata, bisa diraba. Yang kita lihat sehari-hari bukan sholat yang kita lihat. Yang saya lihat Pak Afkar sedang melakukan sholat. Pak Tato sedang melakukan sholat. Saya melihat orang yang melakukan sholat. Saya sampai sekarang tidak melihat sholat. Dan tidak bisa dilihat itu konsep. Ya kan? Af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir itu juga definisi yang perlu dipertanyakan lagi. Kita jangan mempercayai bahwa tulisan orang zaman dahulu itu sudah benar. Coba dikoreksi dong dengan rasional. Af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Itu kan definisi sholat di dalam kitab-kitab fikih. Hampir seluruhnya begitu semua kan. Nah sekarang ada orang naik panggung takbir. Wah udah Allahu Akbar takbir. Saudara-saudara sekalian bertujuh sana tujuh sini muter-muter. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat bukan itu. Takbir udah. Terus muter-muter udah. Wa muhtataman bit taslim. Assalamualaikum. Salat bukan itu. Dikoreksi lagi dong. Jangan malu. Ya, jangan tolong ulama itu jangan disakralkan. Sama dengan kita. Ada kesalahan. Fisikawan sangat gembira ketika karya yang direvisi, disempurnakan. Tapi kenapa umat Islam ketika karyanya disempurnakan terganggu kenyamanannya? Sepertinya kurang hormat. Nah, betul enggak? Dengan segala hormat, saya ingin membedakan. Orang Syiah meyakini imamnya maksum. Ahli sunnah menolak yang maksum hanya Rasulullah saja. Tapi prakteknya sama juga kok. Mana mungkin Imam Syafi'i salah, betul kan? Ya, kita jujur aja lah begitu. Kemudian tentang bersyukur mendapat nikmat Tuhan, mengaku sebagai pemberian Tuhan. Ini banyak para ulama, para ustadz yang mengatakan ya itu kan hanya kufur nikmat. Awas. Walaqad ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur ku tambah. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, apa kufur di sini? Tidak berterima kasih, tidak mengakui, tidak bersyukur artinya itu kufur. Ya, itu kan kufur nikmat. Jadi menganggapnya kader, itu kader itu bahasa Indonesianya kader tuh. Cuman hanya, ya itu kan hanya kufur nikmat. Menganggap kecil kufur nikmat. Jelas inna azabi lasyadid, dihukum sekeras-kerasnya. Kok hanya gimana lagi? La in syakartum la azidannakum. Ini terjemahnya juga berbelit-belit gini aja terjemahnya. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur gue tambah. Walin kafartum inna adzab syadid. Tidak bersyukur gue gebugin loh, gitu aja selesai. Itu terjemahnya gitu aja lah. Karena di sini ada jawab syartil mahdhuf, ada jawab syarat yang dibuang. La in syakartum syarat, la azidannakum jawab syarat. Bersyukur saya tambah. Wala in kafartum, mana jawab syaratnya? Enggak ada kok. Inna adzabil lasyadid bukan jawab syaratin. Tapi itu taukid kepada jawab syarat yang mahdhuf. Takdirnya wala in kafartum la u'adzibannakum adzaban syadidan inna adzabi lasyadid. Itu artinya. Suruh bahasa Arab lagi dah yang menyepelekan
apa namanya, kufur nikmat nih. Supaya tahu persis itu dihilangkan itu supaya timbul rasa takutnya lebih serem gitu sebetulnya mah. Jadinya malah menjadi kendor terus hanya sekedar kufur nikmat. Sekarang begini Pak Edi. Ini Pak Edi nih. Anakmu mencuri uangmu, marah nggak? Ditabok nggak? Oke. Anakmu sekolah nggak berangkat, main dingdong, marah nggak? Ditajong nggak? Apapun kesalahan anakmu, tetap biar nakal anakmu, nurut anakmu, cakep anakmu, ganteng anakmu, jelek anakmu, pasti kamu sayang. Tetapi begitu anakmu tidak mengakui kebaikan-kebaikanmu, wahai orang tua, setelah kaya bilang orang tuaku tidak memberi modal sedikit pun, ini jerih payahku sendiri. Ketika seorang anak tidak mengakui kebaikan orang tuanya, ditanya oleh wartawan di interview, dari mana Anda bisa jadi konglomerat sebaunya gini, cerita begitu-begitu. Dikasih modal berapa oleh orang tuamu? 0. Orang tuaku tidak memberikan uang sedikit pun. Ibunya dengar di TV nih, anaknya tidak mengakui kebaikan orang yang melahirkan, yang nyebokin, yang ngebedongin, yang nyusuin, yang tidak ada. Begitu pulang kata ibunya, wahai anakku, terakhir aku menjadi engkau anakku. Jangan masuk rumah sini dan jangan kau panggil aku lagi sebagai ibumu. Selesai, tutup pintu. Tidak menghargai kebaikan. Inna adzabi lasyadid. Habib Anis juga sama. Ketika anaknya, ayahku Habib Anis nggak pernah membedali saya capek sendiri. Dihilangkan kebaikanmu, akan yang sama. Sejak hari ini engkau bukan anakku lagi. Sorry. Setuju? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Apapun yang telah disampaikan di dalam video tadi, semoga menjadi wawasan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah dan menambah keyakinan kita dalam menunaikan segala perintah-perintahnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.